Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Pendeta Ardiah Indah. Pada tanggal 30 Desember 2020 akan membawa kita dalam perenungan firman Tuhan dan doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Karena kasih-Mu yang begitu besar dan luar biasa kepada kami. Pada saat ini Bapa, kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon penyertaan kuasa Roh Kudus Tuhan yang akan memimpin setiap kami, yang akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan ini. Diberkatilah kami semua oleh dan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami serahkan doa ini. Amin. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-13. Demikianlah bunyi firman Tuhan ini. Di bawah perikop adalah hari Tuhan. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Alkitab memberikan informasi kepada kita tentang kedatangan hari Tuhan. Seperti di Yesaya pasal 13 ayat 6 berkata, "Merataplah sebab hari Tuhan sudah dekat. Datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa." Di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 10 berkata, "Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri." Bapak Ibu jemaat Tuhan, menyegarkan kembali ingatan dan pengakuan iman kita tentang kedatangan hari Tuhan yang tidak dapat kita prediksi kapan, saat, dan waktunya. Kitab suci menyatakan kalau hari Tuhan akan datang dengan cepat seperti halnya pencuri. Karena itu orang-orang Kristen harus senantiasa berjaga dan bersiap-siap menyambut hari Tuhan. Kebanyakan orang mengasosiasikan hari Tuhan dengan masa tertentu atau hari tertentu yang akan terjadi di akhir zaman, ketika rencana dan maksud Allah bagi dunia dan umat manusia akan digenapi. Beberapa pakar percaya kalau hari Tuhan itu merujuk pada satu masa yang lebih panjang,
bukannya mengacu kepada hari tertentu saja. Ini akan menjadi suatu periode di mana Kristus akan memerintah seluruh bumi sebelum kelak menciptakan langit dan bumi yang baru untuk kekekalan. Sebaliknya, ada pakar lainnya yang memahami kalau hari Tuhan merupakan peristiwa yang akan berlangsung dengan cepat. Hal ini dapat juga kita lihat dalam nas kita ini, yaitu pada ayat yang ke-10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Di sini Kristus akan kembali ke dunia untuk menebus orang-orang percaya yang setia dan menghukum orang yang tidak percaya. Dari perenungan firman Tuhan ini, kita mempersiapkan diri dalam penantian kita akan datangnya hari Tuhan. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Petrus pun mendorong kita agar senantiasa menjaga kesucian dan kesalehan hidup kita. Seperti yang akan saya baca di ayat yang ke-14 dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-14, demikian bunyinya. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah, karena Engkau tetap memimpin dan membimbing kami melalui firman Tuhan ini. Hari-hari hidup kami sesungguhnya adalah pemberian dari Tuhan yang begitu berharga. Dengan itu Tuhan memimpin kami sekalian, agar kiranya kami hidup bijaksana dalam waktu hari yang Tuhan anugerahkan ini. Pada saat ini kami mengucap syukur dan berterima kasih karena selama tahun 2020 ini kami berada di dalam pimpinan penyertaan Tuhan di dalam langkah hidup dan perjuangan kami tiap-tiap hari. Walaupun kami sadari bahwa di tiap-tiap hari hidup kami itu, kami bertemu dengan keberhasilan dan kegagalan. Kami bertemu dengan sukacita maupun duka cita. Bahkan mungkin di antara kami juga harus kehilangan orang-orang yang kami kasihi pada tahun 2020 ini. Ada kalanya juga kami mengalami sehat ataupun sakit. Semuanya itu kami yakin dan percaya kami mampu melewatinya adalah hanya karena pengasihan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu itu bagi kami, hingga kami boleh kiranya sampai di penghujung tahun 2020 ini. Tuhan Yesus berkatilah kami dan kasihanilah kami, bahkan persiapkan kami semua untuk di mana kami akan memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Tentu kami juga di tahun ini memiliki harapan dan cita-cita. Oleh karena itu Tuhan,
pimpin dan sertailah kehidupan kami. Pada kesempatan ini ya Allah, kami ingin berdoa dan menyerahkan bagi jemaat kami yang ada di Jemaat Konut. Mohon kiranya ya Allah, Engkau pun mengasihi dan memimpin, menyertai kehidupan seluruh sidang jemaat Tuhan di tengah jemaat ini. Pimpinlah mereka satu persatu, berikanlah kepada mereka kesehatan kekuatan yang baik, dan Tuhan pula lah yang akan tetap menolong mereka. Baik itu dalam tugas dan pekerjaan mereka, baik itu dalam tugas dan pelayanan pendeta, penatua, diakon, bahkan penata layanan kehidupan bergereja dan bersekutu. Bahkan juga ya Allah, jika ada yang sakit Engkau sembuhkan, jika ada yang berbeban berat, Engkau pulihkan, dan Engkau berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan atas semua penyertaan dan pertolongan-Mu itu. Inilah doa dan permohonan kami yang kami bawa dan alaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.